Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang prinsip seni rupa. Prinsip yang menunjang bagaimana beberapa unsur dalam sebuah karya digabungkan sehingga memiliki nilai seni. Yang pertama adalah kesatuan atau unity, pertautan bagian-bagian dalam seni rupa. Yang dimaksud prinsip kesatuan adalah wadah unsur-unsur lain di dalam seni rupa sehingga unsur-unsur seni rupa yang ada menjadi saling berhubungan satu sama lain dan tidak berdiri sendiri. Yang kedua adalah keseimbangan atau balance. Kesan yang dapat memberikan rasa mapan. Prinsip ini memiliki tanggung jawab terhadap kesan yang tercipta dari sebuah susunan unsur-unsur seni rupa, sehingga akan muncul sebuah daya tarik bagi para penikmat seni yang melihat karya seninya. Dan yang ketiga adalah ritme atau irama. Susunan yang teratur dari elemen satu objek karya. Berarti pengulangan satu atau lebih unsur secara teratur dan terus-menerus sehingga mempunyai kesan bergerak. Susunan atau perulangan prinsip dari unsur-unsur rupa yang diatur berupa susunan garis, susunan bentuk, atau susunan variasi warna dalam sebuah karya seni. Yang keempat adalah penekanan atau aksen, sifat saling berlawanan dan berdekatan. Prinsip penekanan atau kontras dilakukan dengan cara memadukan dua atau lebih unsur-unsur yang berlawanan dalam sebuah karya seni. Perbedaan mencolok pada segi bentuk, warna, atau ukuran akan menimbulkan kesan kontras sehingga karya seni menjadi lebih unik, menarik, dan tidak membosankan. Yang kelima adalah proporsi, perbandingan ukuran keserasian benda. Prinsip ini bertanggung jawab membandingkan bagian satu dengan bagian lainnya sehingga terlihat selaras dan enak dipandang, berhubungan dengan besar kecil, tinggi rendah, jauh dekat, atau luas sempitnya objek pada sebuah karya. Yang keenam adalah keselarasan atau harmoni. Unsur yang berbeda baik bentuk maupun warna. Maksud dari keselarasan adalah hubungan kedekatan unsur-unsur yang berbeda-beda baik rupa, bentuk maupun warna. Tujuannya untuk menciptakan sebuah keselarasan dalam kesenian. Itulah prinsip seni rupa. Ada kesatuan, ada keseimbangan, ada ritme, ada penekanan, dan ada proporsi, dan yang terakhir adalah keselarasan. Selanjutnya, teknik seni rupa. Proses dalam menciptakan karya seni rupa. Karya seni rupa memiliki banyak ragam, di antaranya seni rupa 2 dimensi dan seni rupa 3 dimensi. Seni rupa sendiri merupakan hasil karya yang dibuat untuk memenuhi kebutuhan hidup. Menghasilkan sebuah karya seni rupa merupakan hal yang tidak mudah, terutama jika kita berbicara tentang seni rupa 3 dimensi, karena memiliki ukuran tinggi, lebar, dan panjang. Atau dengan kata lain, seni 3 dimensi memiliki volume dan menempati sebuah ruang. Dalam menghasilkan karya seni rupa 3 dimensi, dikenal beberapa macam teknik. Di antaranya adalah yang pertama, teknik pahat. Merupakan teknik yang dilakukan dengan mengurangi atau membuang bagian yang tidak dibutuhkan. Biasanya digunakan peralatan seperti alat pahat, kikir, atau martil. Contoh karya seni rupa yang dihasilkan misalnya patung, meja, atau kursi ukiran. Yang kedua, teknik cetak. Teknik cetak pada seni grafis ini memiliki arti yang sederhana, yaitu sebuah teknik untuk menggandakan sebuah karya seni dalam jumlah tertentu, bisa dalam jumlah yang banyak maupun edisi yang terbatas. Teknik cetak ini biasanya menggunakan media seperti kasa, plat logam, karet lino, maupun kayu yang pada umumnya dicetak pada media kertas dan kain. Teknik cetak merupakan salah satu bentuk seni yang memiliki nilai yang sangat tinggi, sebuah media ekspresi dan visualisasi gagasan yang memiliki nilai-nilai seni yang sangat indah. Seni cetak grafis memiliki beberapa teknik, antara lain adalah cetak dalam. Berbeda dengan cetak tinggi, di mana tinta yang tercetak adalah di bagian permukaan sebuah desain. Pada cetak dalam,
tinta yang tercetak adalah tinta yang masuk ke dalam tolehan pada material yang kita gunakan. Material cetak dalam pun beragam seperti logam tembaga, seng, maupun akrilik. Cetak dalam dibagi beberapa jenis, yaitu engraving, etching, mozzatin, dan dry point. Masing-masing teknik memiliki teknik pengerjaan dan tingkat kesulitan yang berbeda. Yang kedua, teknik cetak tinggi. Cetak tinggi merupakan teknik seni cetak grafis yang paling sederhana dan mudah dilakukan. Material yang digunakan bisa berupa kayu, karet lino, serta alat cukil khusus yang mudah ditemukan di toko seni grafis. Acuan cetak didapat dengan menoreh desain di atas media yang tersedia, lalu kemudian diberi tinta cetak pada bagian atas menggunakan roll grafis, lalu kemudian cetak di atas meja kertas. Yang ketiga adalah cetak datar, cetak offset, menggunakan bahan plat yang datar sehingga antara posisi bagian gambar dan bagian bukan gambar sama tinggi. Bagian gambar pada plat yang tidak dilapisi emulsi ketika dicetak akan menarik tinta, dan bagian bukan gambar akan menolak tinta. Offset digunakan untuk mencetak dalam skala atau kuantitas besar di antara semua teknik percetakan. Offset bisa dibilang merupakan yang paling ekonomis, berkualitas tinggi, dan memiliki konsisten yang baik untuk mencetak dalam skala besar. Yang ketiga adalah teknik usir, yaitu teknik yang dilakukan dengan menambahkan atau mengurangi bahan sehingga diperoleh bentuk yang diinginkannya. Contohnya dalam proses pembuatan gerabah. Yang keempat, teknik las. Pengelasan atau welding adalah salah satu teknik penyambungan logam dengan cara mencairkan sebagian logam induk dan logam pengisi dengan atau tanpa tekanan dan dengan atau tanpa logam penambahan dan menghasilkan sambungan yang kontinu. Yang kelima adalah teknik cor, yaitu teknik yang dilakukan dengan menggunakan alat cetak. Setelah bahan cairnya mengeras, maka barulah dikeluarkan dari cetakan. Teknik cor terdiri atas teknik sekali pakai atau teknik cetak berulang. Contoh penggunanya misalnya pada proses pembuatan patung. Teknik cor merupakan teknik pembuatan karya seni rupa terapan dengan cara mencairkan terlebih dahulu bahan yang akan dibuat karya seni rupa terapan. Kemudian bahan-bahan yang sudah mencair dicetak menjadi sebuah karya seni rupa, baik berupa kerajinan dari logam seperti hiasan pada pagar besi, patung perunggu, lencana perak, gelas atau vas bunga dari kaca, dan lain-lain sebagainya. Adapun dalam prakteknya terdapat 3 macam teknik cor sebagai contohnya adalah yang pertama teknik tuang sekali pakai, teknik tuang berulang, teknik menempa. Lanjutkan, ini salah satu contoh. Sedangkan media bahan dan alat yang dapat kita gunakan dalam karya seni rupa antara lain pensil, konte, pastel dan krayon, drawing pen dan mini pen, spidol, cat poster dan cat air, tinta Cina, cat minyak, kanvas, kuas, palet, dan komputer.